Assalamualaikum sahabat traveler. Karena ini vlog nggak niat, jadi nggak usah pakai openingan segala. Langsung aja gas, stay tune terus, enjoy next video. Untuk pemesanan tiket keberangkatan, kita memesan menggunakan aplikasi Oke Pulau Seribu sebesar 72.000 dengan tujuan Pulau Pari menggunakan kapal tradisional. Dan di perjalanan kali ini gue gak sendirian. Gue ditemanin Apip, temen gue, yang sebenarnya ini adalah kala kedua dia ikut gue traveling ala backpacker ke Pulau Seribu. Dan ini perdana dia gue paksa masuk ke konten gue. Ya biar sedikit tahu bagaimana caranya gue ngonten, walaupun sedikit ada paksaan. Masuk konten gue ini. Jadi karena keberangkatan kapalnya menuju Pulau Pari sekitar jam 7, sekarang masih jam 6, kita mau santai-santai dulu. Karena di sini ruangannya adem, ber-AC dan seperti bandara. Masih sama temen gua. Masih malu. Sian banget ya nasib lo, Pip. Kok bisa ya kenal orang model kayak gua? Jadi gua ajak ngegelandang terus kan? Sabar ya. Oke, mumpung masih ada waktu sebelum nyebrang, kita selesaikan dulu beberapa pekerjaan biar liburannya gak mikirin segala sesuatu yang bikin kram otak. Oke? Nyolong-nyolong juga. Padahal baru beberapa minggu yang lalu gue dari salah satu pulau juga. Dan kita balik lagi. Akhirnya perjalanan kali ini gue nggak mendaki sekian ribu mdpl, tapi gue bener-bener mendaki 0 mdpl. Kita kalau naik kapal itu cuma karena jadi kita tahu. Waduh, anak gunung nyasar ke laut sih ini judulnya. Oh iya, sekedar cerita, mungkin sebagian dari kalian taunya gue ini anak gunung. Ya nggak salah sih bisa mengira seperti itu, karena kebanyakan dari beberapa konten gue tentang pendakian. Padahal aslinya gue ini suka banget sama pantai dan pulau. Tapi nggak tahu kenapa ujung-ujungnya ke gunung lagi, ke hutan lagi. Ya memang aneh tapi nyata. KM Jelajah adalah nama kapal yang akan mengantarkan kita berdua menuju ke Pulau Pari dengan estimasi waktu sekitar 2,5 jam. Sebenarnya kita bisa lebih cepat sampai jika menggunakan kapal di sub. Tapi untuk mendapatkan tiket kapal di sub sangat amat susah karena kuota penumpangnya yang amat sangat terbatas dan berebutan. Ini kapal kita dan kemungkinan sesuai jadwal sekitar jam 7 pagi kita berangkat ke Pulau Pari. Dan ternyata pukul 8.30 pagi kapal kita baru berangkat, melenceng 1,5 jam dari jadwal keberangkatan yang tertera di aplikasi online ketika memesan tiket kemarin. Ya nggak apa-apa sih, yang penting berangkat healing kita. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happy tonight.
Dan akhirnya sekitar jam 10.30 siang kita sampai di dermaga Pulau Pari. Alhamdulillah sampai juga. Yang sudah langsung jalan, ayo. Jadi sekitar 2 jam setengah perjalanan kita sudah sampai di Pulau Pari. Dan yang pertama kita lakukan, kita akan menuju ke pantai Pasir Perawan karena kita mendirikan tenda untuk menginap 2 hari 1 malam di sini, tidak menyewa homestay dan masih stay bersama Apip. Jadi sahabat traveler, Apip ini sebenarnya ini kala kedua dia ikut gua traveling ke pulau. Cuman ini perdananya masuk konten karya trek. Dia masih jaim, masih malu. Dan buat kalian terutama cewek-cewek jomblo yang pengen kenal dia, langsung aja add Instagramnya apa? Maulana Java. Oke, jadi stay tune terus, kita menuju pantai Pasir Perawan. Untuk menuju area camp di pantai Pasir Perawan, kita bisa menggunakan jasa tuk-tuk dengan biaya sekitar Rp5.000. Tapi kita memutuskan jalan santai aja. Di sini. Ibu, ya Allah Bu, awet banget Bu, masih dagang di sini Bu. Mas yang duluannya. Yang sendiri, yang Natal tahun itu yang sendiri. Sononya, Iya. Ya masih inget kita ketemu lagi Bu, alhamdulillah. Iya, kita pas banget Natalan juga ya. Tapi Natalan kali ini alhamdulillah rame. Waktu itu gue kesini sepi karena masih pandemi juga ya. Oke Bu, saya lanjut dulu ya, ntar mampir. Oke. Dan ternyata alhamdulillah ibu yang dagang di Pulau Pari masih ingat gue di tahun kemarin. Karena muka gue mungkin gak berubah, atau jelek, atau ganteng, atau manis. Emang di mana? Di mana ya? Toilet di mana sih, gue lupa. Ada di gang. Kok udah banyak, buru-buru cepet banget ya. Ada gang, di gang mana ya? Nih. Nih, kalau nggak salah. Ntar dulu. Bukan. Wah, ternyata setahun kesini bukan. Pokoknya di atas sini. Setahun gua nggak, bukan setahun deng. Pokoknya Natal tahun kemarin itu pandemi gua kesini. Ya lumayan banyak perubahan juga sih. Ini kayak gua nyari toilet umum di sekitaran dermaga Pulau Pari. Lupa inget ini. Lalu, nah tuh lihat. Sorry. Jadi Pulau Pari dan Pulau Seribu di sekitarnya masih dalam wilayah Jakarta Utara. Dan jika ditanya orang sini asal kita dari mana, kita jawab aja kita orang daratan. Soalnya kalau kita bilang orang Jakarta, kan ini juga masih dalam wilayah Jakarta Utara. Kecuali kita tinggal di luar Jakarta, boleh dah kita sebutkan nama daerah kita masing-masing. Jadi sahabat traveler, kurang dari 5 menit kita jalan dari dermaga Pulau Pari, kita sampai di pantai Pasir Perawan. Ini adalah area di mana kita akan mendirikan tenda dan menginap selama kita ada di Pulau Pari. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan registrasi atau izin untuk mendirikan tenda. Gua nggak tahu deh harga harga untuk mendirikan tenda saat ini kapan. Pokoknya terakhir itu tuh tahun kemarin sekitar 15.000. Jadi gua nggak tahu berapa. Kita izin dulu. Sini, Beb. Sorry sebelumnya suara gua record di rumah karena kala itu pemilik warung menyalakan musik lumayan kencang dan menghindari musik copyright, sehingga suara bapak petugas pun hilang kebanting musik. Sedikit info, untuk biaya distribusi camp sebesar 20.000 per orang dan per malam. Karena kita kala itu berdua, jadi sekitar Rp40.000. Dan untuk kalian yang ingin menyewakan sepeda, sekitar 20-25.000 per 24 jam. Dan khusus yang ngecamp, kita bisa membawa sepeda masuk ke area camp dan tidak lagi diminta untuk uang parkir. Pak, makasih ya Pak. Jadi area camp kita ada di sebelah kanan. Kalau dari pintu masuk, pantai Pasir Perawan. Dan untuk
listrik di sini ada di setiap warung, jadi kita udah gratis menyolok kalau andaikan kalian pengen ngecas baterai HP. Cuman alangkah baiknya ketika kalian ingin mengecas HP jangan ditinggal ya. Jadi kita cas dan kita ada tetap di lokasi sekitaran kita charger HP itu. Ya gitu deh. Sedikit info dari gua. Jadi kita mau langsung OTW mendirikan tenda dan kita masak. Setelah masak kita makan siang, istirahat sebentar baru kita mulai pokoknya kita jelajah Pulau Pari. Ya beginilah keadaan kita yang capek, buluk. Keadaan area camp kala itu lumayan ramai, maklum musim libur panjang akhir tahun. Dan sedikit mendapatkan info, banyak yang ngecamp 3 hari 2 malam kala itu. Dan setelah berkeliling mencari kitab suci, canda maksudnya area camp, dan akhirnya ketemu nih spot yang lumayan strategis. Jadi tanpa basa-basi, gue cepetin aja oke? Biar cepat kelar dan bisa segera beristirahat dan makan siang dan kita explore Pulau Pari. Let's go! Cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not about but let me be myself. I'm not about but let me be myself. Let me be myself. Let me be myself. I'm not about it. Let me be myself. I'm not about it. Selesai mendirikan tenda, gue langsung membuat makanan untuk makan siang kita. Dan yang tanya teman gue kemana, coba tebak dia di mana? Kembali ke setelan pabrik menjadi kaum rebahan. Di situ gue mikir, apa langkah gue kecepetan ya? Ya, abis gimana lagi? Kemana-mana biasa sendiri, jadi ke bawah deh cepetnya. Maafin gue ya, Raden Bagus Apip Maulana, si kaum rebahan. Kita dikasih duit. Nama kamu siapa? Farhan. Farhan asli mana rumahnya? Rumahnya di sini. Ih, mata kamu cakep loh. Matanya biru, masya Allah. Gara-gara nonton permainan kucing, Bang. Oh iya, cakep ya. Ini nama kamu siapa? Restu Restu. Umur kamu berapa? 8, Udah sekolah kelas berapa? kelas 2, Kamu? kelas 1. Kelas 7. Kelas 1. Oh, kelas 1 kamu? Sama kelas 1. Kelas 1. Saya halo dong, halo gitu dong. Halo. Yang belum ke Pulau Pari bilang gitu. Kalau yang belum ke Pulau Pari, Suruh ngapain? Coba kamu ngomong. suruh ke sini. Suruh ke sini. Sini. Ketemu sama siapa nanti? Farhan. Kamu? Ini Farhan, ini Ini Farhan. Restu. Kamu Ini siapa? Oman. Dadah gitu. Dadah. Oke, sahabat traveler, sekarang jam sudah menunjukkan jam 1 siang. Tadi kita udah mendirikan tenda, kita udah makan siang, istirahat sebentar dan tujuan kita menuju pantai Bintang yang ada di ujung Pulau Pari. Dan kita memutuskan untuk tidak menyewa sepeda karena menurut gue pribadi karena pulau yang gak terlalu besar dan di setiap sudutnya menurut gue tuh indah. Jadi kalau kita jalan menggunakan sepeda ya rugi lah. Jadi kalau mau tahu keseruan vlog gua, ikuti selanjutnya masih bersama. Anjay. Capek. Namanya napas-napas jongkok. Kita mampir dulu mau beli jajanan. Jadi buat kalian yang kesini yang dibilang Pulau Pari, Pulau Tidung, Pulau Pramuka dan pulau-pulau seribu lainnya. Jadi di pulau ini tuh masih termasuk daerah Jakarta Utara. Jadi kalau orang bilang kalian datang ke sini, kalian dari mana? Bilang aja kalian orang darat. Ya, jalan sekitar 15 menit. Pokoknya kita kalau ke Pantai Bintang itu nih, patokannya ada musola. Musola kita ngambil ke kanan terlurus terus udah mentok ada
budidaya apa, ntar kita belok ke kiri dikit udah sampai deh. Jadi gue bilang tadi pantainya pulaunya itu nggak terlalu besar, jadi menurut gue kalau kita nyewa sepeda pun kayaknya sayang sih. Bukan alasan sayang sih, emang karena nggak punya duit aja. Ini tawa lagi. Jujur banget ya. Enggak dong, jujur lah. Alhamdulillah akhirnya selama setahun kemudian kita masih bisa kembali ke sini. Sepeda dilarang masuk. Ini welcome to Star Beach Pantai Bintang dan biaya masuknya masih sama 2.500. Misi Pak. Misi. Berdua ya Pak? Oke. Ya, makasih. Ya. Kenapa? Berdua. Oh iya berdua. Kebanyakan. Maaf. Sibuk konten sayanya. Ya ini namanya Pantai Bintang tahu? Tahu. Kenapa dibilang Pantai Bintang? Ada hewan bintang bintang laut. Lautnya. Kan? Iya. Nah, kalian kalau melihat bintang lautnya turun ke air, seandainya buat foto-foto atau dokumentasi, boleh diangkat keluar dari air bintang lautnya maksimal 1 menit. Oh, nggak boleh lama. Kalau kelamaan bisa lemas, bisa mati dia. Soalnya dia hewan juga ya. Iya. Iya. Hewan yang kita lindungi. Oke? Oke. Jadi kita sama-sama jaga kelestariannya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Itu maksud apa sih 5.000? Gue penasaran deh guys. Waktu setahun yang lalu gue kesini belum ada tuh kayak gitu, kayak yang di pagar-pagar gitu, ngeliat gak? Jadi tuh kayak ada tulisan 5.000, mungkin tuh ada beberapa spot foto atau di situ ada hewan laut atau terumbu karang yang bisa buat kalian foto-foto. Pokoknya biasanya ada tulisan 5.000, cuma nggak tahu. Lagi surut. Kayak gue mau nyebur sebentar, oke? Ini airnya lagi surut ini. Kita lihat tadi penjelasan dari penjaga pintu masuknya, kalau ada hewan lautnya nggak boleh ini, nggak boleh lama-lama. Dapet nih hewan laut kayak gini nih, tuh lihat. Jadi ini bukan terumbu karang ya guys, bukan terumbu karang tuh. Jadi gini, dan nggak boleh lama-lama, jadi takut mati karena ini juga makhluk hidup. Nah, ini kalau lagi surut begini, kita enak banget, ini gampang banget dari bintang laut dah. Tuh dapat lagi, ini kita yang ketiga tuh. Jadi tuh badannya itu tuh kayak ada juri-juri di pinggiran gitu tuh. Tuh, Masya Allah, indah banget ya. Jadi pantai seindah ini jangan sampai kita kotori, jangan sampai kita rusak, jangan sampai kita buang sampah sembarangan atau mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, karena keindahan alam ini bukan hanya untuk kita nikmati saat ini saja, karena keindahan alam ini juga berhak dinikmati oleh anak cucu kita. Ini ada yang lebih kecil tuh kan. Oke, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 14.21. Kurang lebih kita 1,5 jam di Pantai Bintang. Kita udah keringetan, kita udah main, tadi kita udah galau-galau. Jadi kita mau menuju ke Pantai Pasir Perawan lagi, kita mau nyantai sebentar, kita mau mainan air. Nanti mungkin kita akan mencoba explore ke hutan mangrove, menaikin perahu. Mudah-mudahan gue ketemu sama Bapak siapa ya? Bapak Ali Hasan kalau nggak salah deh. Dulu Bapak Ali Hasan itu pernah ketika gue solo traveling ke Pulau Pari, gue dikasih perahu gratis. Mungkin sekarang enggak sih, enggak gratis. Mungkin bayar, mungkin bisa lebih murah kali, nggak tahu. Tapi alhamdulillah waktu pertama kali gue datang ke Pulau Pari tadi masih ada ibu-ibu yang jualan, masih inget sama muka gue gitu. Jadi sahabat traveler, ceritanya sebelum menuju Pulau Pari memang gue ada beberapa kerjaan di 2 hari belakangan ini. Semalam gue nggak tidur sama sekali. Ini kayaknya nih
Pulau Pari pun nggak terlalu besar, jalan kayaknya gue sempoyong banget. Ini temen gue nih juga nih sempoyongan. Jadi kita di tengah-tengah di saung, kita tiduran kayak gelandangan asli. Nggak tahu sempoyongannya di mata gue kayak itu tuh, beler banget kan. Asal semalam gue nggak tidur sama sekali. Cuman ya udahlah. Gue nggak tahu apakah vlog gue akan tayang atau enggak. Karena nggak tahu kenapa, bener-bener niat nggak niat ya, jadi nanti kalau suatu saat vlog gua akan tayang ya apa adanya aja ya, nggak pakai alur cerita di pembukaannya, udah begini aja apa ala kadarnya aja. Aduh, astagfirullahaladzim. Homestay aja ya? Mau nggak? Beb? Homestay aja? Nggak tahu. Aduh, capek banget. Jah, 16.20 kita masih di Pantai Pasir Perawan. Tadi kita lumayan udah beberapa jam istirahat, kita sempat tidur juga. Sekarang udah mulai teduh dan Pantai Pasir Perawan surut. Biasanya yang gua tahu itu surutnya malam, tapi ini dari jam 2:30 itu udah surut. Jadi kayak gitu, kayak berbentuk pasir-pasir sumbul itu. Kita mau explore Pantai Pasir Perawan, mainan air. Nanti kita coba pengen ke wisata hutan mangrove, kita nyewa perahu. Biasanya sih bisa sekalian snorkeling juga, tapi mudah-mudahan nih yang gue harapin, gue ketemu sama bapak-bapak yang tahun kemarin, Bapak Ali Hasan yang pernah ngebantu gue untuk solo traveling keliling ke hutan mangrove dan gue dikasih gratis. Dan apakah keberuntungan itu masih bisa? Gimana Fik? Malu mulu. Salam-salam dong buat followers gue, buat subscriber gue apa? Kenapa? Siapanya? Capek, enggak, biasa aja. Jadi kita tuh kayak ketukar umur, tau nggak? Umur gue 32, dia 23. Jadi kalau orang yang datanya kurang itu bisa ke apa namanya? Ke bolak-balik. 32-in semua. Apa 23-in semua? Aja loh. Kita jalan-jalan. Enaknya sih sebenarnya nyeker tuh. Karena ini pasirnya tuh lembut banget. Putih. Kita jalan. Ini nanti malam kita bisa makan di sini nih. Warung-warung banyak menu murah-murah, dan untuk kalian yang pengen ngecamp, untuk listrik jangan takut. Kembali lagi di video awal, kalian bisa numpang charger handphone di sini dengan ketentuan jangan ditinggal ya, karena resiko hilang. Jadi ya begitu deh. Aduh gila, mataharinya keren banget. Sini Bib. Ini udah sama, mau pakai kacamata gua. Sono. Tadi niatnya gua sama Apip pengen menyusuri hutan mangrove, cuman dikarenakan pantainya surut, jadi untuk akses menuju ke hutan mangrove ini susah. Jadi ya udah, emang belum rezekinya kali ya di konten gua kali ini. Jadi kita main di sekitaran Pantai Pasir Perawan aja. Pantai keren banget. Aduh, dalam. Kalau curang, Pip. Sayang dong, jadi anuin. Sebenarnya pengen banget nih, Bla. Cuman toiletnya airnya lagi pada mati. Jadi ntar bingung bilasnya, cuman kurang afdol aja. Ya nggak ada lah, dangkal gini pada ke tengah laut semua. Ih, masya Allah. Ini kalau surut kayak begini nih, Pantai Pasir Perawan nih. Tuh lihat, keren. Jadi kayak gundukan-gundukan gitu. Kita jadi dari daratan masuk agak dalam, terus begini lagi tuh. Keren banjir. Aduh. Ini begini, lu pakai tangan yang itu. Ini buat sama foto, cepetan. Mana? Enggak, kejeblos surut kayak gini kan. Enggak begini, diem. Ini video, ntar dicekrek. Aduh, silu banget. Gimana sih? Ntar lu Pakai kacamata kalau silo. Enggak. Mending pakai dan bagusan man. Nggak bisa tuh, lihat tuh.
Gelap. Tolongin gue apa? Kan buat YouTube. Gue harus balik modal ini. Tuh, 2, 3. Dah. Gitu doang. Nah, kita jalan dari bibir pantai Pasir Perawan. Sekarang kita udah sampai di perbatasan nih, tuh Ber. Ini bener-bener di perbatasan karena surut. Ini momen kayak gini langkah banget ini. Aduh. Ya. Oh, ini bukan batu, ini karang ini. Waduh. Sampai. Dan ternyata apa yang kita injak saat ini bukanlah bebatuan atau tanah, melainkan tumpukan terumbu karang yang sudah mati. Kalau udah begini, kadang gue selalu larut dalam suasana. Memang hal yang biasa kalau gue lagi solo traveling atau bersama seseorang. Tenggelam dalam kesendirian, kadang memikirkan apa saja yang sudah gue lakukan selama ini. Atau hanya sekedar membuang pikiran-pikiran negatif, diam, melamun, kosong gak mikirin apa-apa. Orang gunung kalau ketemu laut tuh lihat ngobak mulu, apa yang dirasa. Kenapa? Aneh ikan kayak gini ya warnanya ya. Kenapa? Ini namanya ikan zanda. Zanda Virang. Zanda Virang. Yang satunya kufu-kufu. Astagfirullahaladzim. Wah, ini kayak begini nih, nggak boleh nih kayak gini nih. Yuk kita bawa yuk. Biar cuma satu doang. Tuh, jangan membuang sampah sembarang. Apa ini sampah plastik yang dilarutinya tuh bisa sampai ratusan tahun. 2. Gue masukin konten gue. Sumpah keren banget, kita sejam lebih di sini. Ini kita mau menuju daratan. Bener-bener udah lihat kayak gundukan-gundukan apa ya? Kayak bukan di laut, jadi semacam kayak gundukan garam apa gundukan kayak di apa sih namanya? Coba deh, menurut kalian di kolom komentar, menurut kalian seperti apa deh? Pemandangan kayak di gurun pasir gitu ya? Tuh lihat. Gak jelas, orang dansa. Tadi mau snorkeling, cuma gak jadi. Berarti alam belum merestuimu, berarti masih ada agenda lagi. Berarti Allah masih pengen lu main sama gua. Tahu deh di 2024 bakalan sibuk sih. Gua sibuk, dia apalagi makan sibuk ntar. Buat makan aja nggak sempat ntar ya Pip. Ya udah, pokoknya intinya saling mendoakan aja. Walaupun bakalan jarang ketemu, cuman ya udah, namanya teman ya, kita saling support sistem aja tuh. Karena bahwasanya teman yang sukses itu ya yang saling support di bidang masing-masing. Mungkin gua di bidang kreator atau di bidang apalah, gua nggak tahu. Gila, masya Allah, enjoy the moment ya. Sekarang jam menunjukkan hampir jam 8 malam. Mau makan siput di warung kayak males banget. Sekarang gua posisinya lagi di hammock nih. Hammock tetangga, tenda sebelah gue numpang. Di depan itu pantai Pasir Perawan masih surut airnya. Ini kalau udah kayak begini nih enjoy banget udah, nggak mikirin apa-apa lagi. Santai, mau gue serem banget ya. Pokoknya aduh mantap banget ya. Jadi mungkin di malam ini nggak banyak gambar yang gue ambil karena gue pengen bener-bener nikmatin waktu gue di Pulau Pari. Jadi kita ketemu besok pagi, oke? Semoga besok pagi airnya sudah naik dan kita mencoba untuk snorkeling. Kalau memang besok pagi airnya masih surut ya memang bukan rezeki kita. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, sampai ketemu besok pagi, oke? Sekitar jam 3 dini hari tiba-tiba aja kita diserang badai angin yang menerjang tenda gua dan tenda pengunjung lainnya. Banyak banget tenda para pengunjung keangkat pasaknya.
Tapi alhamdulillah tenda gue tetap kokoh dari terjangan angin. Jadi aman lah. Dan hal seperti ini sudah biasa gue hadapin ketika traveling ke gunung. Jadi bisalah tetap santuy. Ya, selamat morning. Kita ketemu lagi di hari kedua di backpackeran ke Pulau Pari. Semalam tidur agak lumayan keganggu juga guanya karena gak enak badan. Terus tadi menjelang subuh angin kenceng, badai angin juga. Terus banyak tenda-tenda yang pasaka pada kebuka. Ini angin bener-bener kenceng pagi ini. Buktinya gue pakai jaket. Terus pantai Pasir Perawan airnya juga udah mulai naik lagi sampai ke batas bibir area camp. Bener-bener dah mantep banget dah. Ini sih cuacanya sih mendung ya, sekitar jam 7 pagi juga rintik-rintik hujan. Tadi kita udah bikin sarapan, nanti tinggal sarapan kita nyantai-nyantai. Nggak tahu deh di hari kedua ini apakah kita berhasil untuk melakukan snorkeling ataupun sekedar mainan air atau enggak. Jadi ya kita nikmatin aja dah di sisa-sisa hari terakhir kita di Pulau Pari. Jadi kita konten salah kadarnya. Gue juga nggak tahu deh ini kontennya bakalan tayang di YouTube gua atau enggak. Kalau seandainya tayang ya ala kadarnya, kalau nggak tayang ya udah kita enjoy the moment aja. Jadi ikutin vlog gua seterusnya. Ya jadi sahabat traveler, sekarang jam sudah menunjukkan jam 9 pagi. Tadi gua udah wisata hutan mangrove, gue udah berenang-berenang. Sorry kalau gue upload karena gue bener-bener butuh waktu untuk berlibur. Dan tadi gue bikin perjanjian sama ini siapa namanya? Siapa namanya? Sama dia. Gimana caranya di detik-detik kita pulang dari Pulau Pari ini kita bener-bener matiin gadget kita, semua handphone dimatiin, bener-bener menikmati liburan. Sekarang ini kita mau prepare. Nanti setengah 10-an kita mau ke dermaga, terus kita tukar tiket dan kita akan pulang dan kita menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Jadi gue mau prepare dulu, oke? Oke, setelah kita prepare dengan waktu yang mager dan santai-santai, yang tadinya setengah 10 kita sudah sampai dermaga seharusnya untuk menukar tiket. Ini udah sampai hampir jam 10. Gue nggak tahu deh apa omongan gue kenyataan kita kehabisan tiket dan kita nambah sehari lagi atau enggak. Ini kayaknya ada yang khawatir nih kalau habis kehabisan tiket. Jadi kita mau menuju dermaga Pulau Pari dan menukar tiket. Anjir, gua hampir sebulan lebih nggak ngonten, berantakan banget. Emang pada dasarnya sih awalnya gua emang nggak niat ngonten sih di Pulau Pari ini. Cuman ya gimana ya, gua butuh modal juga, balik modal. Karena liburan ke pulau kemarin sebelum ke Pulau Pari emang lumayan menyita budget. Udah, kita OTW dulu ya. Teman gue Yuk. Kelar. Besok kita mulai aktivitas kerja lagi. Dan sampah jangan dibuang dibuang sembarangan walaupun ada petugas ya. Nih kayak gini. Tuh. Udah. Let's go. Jadi anggap aja kita lagi di Thailand naik ini, naik tuk-tuk. Tuk-tuk. Tetel, Amia. Nyangkut pohon langsung aja. Mamar aja jalanan. Jalan. Iya, sena ke kiri beloknya ke atas. Nah, kelar hidup lu. Halo adek. Akhirnya kita sampai di dermaga Pulau Pari. Kita mau langsung tuker barcode tiket kapal untuk kembali ke muara
Mau rangkai kali Adam ke warung dulu. Beli apa? Ya beli ini apa? Mah, lu masih lapar? Hah? Ya udah, situ dulu. Situ dulu. Jangan yang pedes yang lihat, jangan terlalu. Kita mau beli cemilan dulu buat di perahu, lumayan lah 2,5 jam. Kita nggak ada, yaudah terserah bebas memang. Yang sepi aja. Udah. Ini nggak berasa. Jadi gitu ada itu. Gue sini. Coba lihat. Kita udah dapat tiket Kabar Satria, jadi kita langsung nyebrang. Kita mau kesini dulu bentar dulu. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Akhirnya 2,5 jam kita sampai di pelabuhan Kali Adem. Selesai dah liburan kita dan kembali ke kehidupan nyata. Dan mungkin sampai di sini aja vlog gua yang sebenarnya gua buat antara niat nggak niat. Jadi mohon maaf banyak kurangnya dan ambil yang baik jika ada kebaikan dalam video ini. Dan untuk sahabatku, thanks atas 2 hari 1 malamnya. Semangat dalam menjalani hidup. Ya walaupun jarang ketemu, kita saling support aja, saling doa. Sukses di bidang masing-masing kita geluti. Dan perjalanan ini kado khusus dari gua. Dan jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa. Bermimpilah, bangun dan kejar mimpi itu sampai dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.